dan baik pada masa lapang dan pada masa sempit. Nah, alhamdulillah, itulah tadi 4 kaidah. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang beliau perangi di masanya dari orang-orang Mekah, orang-orang yang beribadah, itu mereka juga meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka tidak beribadah di atas tuntunan Rasulullah. Maka dari itu mereka diperangi. Karena sebab yang membedakan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan Rasul, maka seperti seseorang yang telah memisahkan dirinya dengan agama. Kemudian bahwasanya orang-orang kafir itu mereka juga bahwasanya kami beribadah ini agar kami lebih dekat sebagaimana orang Nasara. Mereka beribadah kepada Nabi Isa karena mereka meyakini kami ini hamba yang kotor. Kami beribadah kepada Nabi Isa agar ini menjadi sebab wasilah mendekatkan kami kepada Allah. Karena kalau kami berdoa kepada Allah langsung, bagaimana bisa? Maka kami berdoa kepada Isa, beribadah kepada Isa agar mendekatkan kami, menyampaikan kami kepada Allah. Dan tetapi itu semuanya diperangi oleh Nabi. Itu semuanya dikari oleh Nabi. Disebabkan seorang berdoa, beribadah, memohon pertolongan tidak boleh melalui perantara, melalui wasilah. Pada Ta'ala iya karena abudu wa iya hanya kepadamu ya Allah beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Dan itu Nabi buktikan, Nabi memerangi segala yang beribadah kepada selain. Kemudian yang terakhir bahwasanya kaum musyrikin di zaman ini itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan sama terdahulu. Kenapa? Karena kaum musyrikin di zaman ini mereka beribadah, melakukan kesyirikan, ya, itu di saat masa sempit dan di masa lapang. Sedangkan di masa dahulu mereka hanya melakukan kesyirikan di masa lapang saja. Ketika sempit, ketika mereka di lautan, kemudian datang ombak yang besar, yang mereka yakin bahwa ini akan membinasakan mereka, mereka ya berdoa kepada Allah mukhlisina lahu dengan penuh keikhlasan. Tapi ketika mereka telah diselamatkan ke daratan, ternyata mereka lagi wahum yusyrikun, mereka kembali melakukan kesyirikan kepada. Jadi ini kaidah-kaidah kesyirikan yang harus kita pahami. Bahwa kesyirikan itu siapa yang melakukan ibadah kepada selain Allah, baik secara langsung maupun wasilah, itu disamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperangi sampai mereka betul-betul ingin masuk ke dalam Islam atau tunduk kepada Islam dengan cara membayar. Kemudian dari kitab yang ketiga, padahal ini kitab apa yang kita pelajari? Nawaqidul Islam. Apa itu Nawaqidul Islam? 10 pembatal ke Islam. Ya, 10 pembatal ke Islam. Padahal yang pertama syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua adalah orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah ada sebuah wasilah atau perantara. Yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu akan kekafirannya. Nah, yang keempat, orang-orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah orang yang benci atau tidak menerima dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keenam adalah orang yang mengolok-olok sesuatu sekecil apapun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah sihir, baik yang mengerjakannya dan yang ridha terhadapnya. Yang kedelapan adalah orang-orang yang membantu kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Yang kesembilan adalah orang-orang yang meyakini bahwa di antara manusia ada yang diberi kelapangan untuk tidak melakukan syariat Islam. Dan yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah atau murtad. Nah, alhamdulillah itulah tadi 10 pembatal Islam. Tentunya ini sangat penting di pelajaran kaum muslimin. Disebabkan banyak di antara kaum muslimin disebabkan kejahilan, mereka menganggap ketika mereka telah berislam di masa kecil,
dosa apapun yang mereka lakukan itu tidak membahayakan iman. Tentunya ini adalah akidah, keyakinan yang menyelisih keyakinan yang benar. Karena keimanan kata para ulama yasidu wa yanqus, yasidu bit ta'at wa yanqus bil ma'asi. Keyakinan keimanan kata para ulama bahwa dia akan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan bertambahnya ketaatan, berkurang dengan berkurangnya ketaatan tersebut. Melakukan kemaksiatan menunjukkan kurangnya iman. Bahkan bisa hilang dan terangkat keimanan itu. Ya, diantaranya yang tidak tadi, orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah berarti telah batal keislaman karena dia tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua, barang siapa yang menjadikan wasilah, sama tadi, menjadikan dia beribadah kepada Allah dan memakai wasilah, menyembah Isa ya sebagai wasilah penyembahan kepada Allah, itu tentunya tidak boleh. Dia sembah matahari, sembah pohon, sebagai dia mengatakan bahwa saya menyembah apa? Ya kepada Allah. Adapun kita menyembah Ka'bah, kita tidak menyembah Ka'bah. Kaum muslimin tidak menyembah Ka'bah. Ini diantara syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak berkeyakinan. Ya, kaum muslimin juga menyembah, mereka menyembah batu. Kalau masjid, batu di depannya, atau mimbar di depannya. Ataukah orang-orang yang lagi berhaji, lagi berumrah, mereka menyembah Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah. Tidak ada satupun kaum muslimin yang menyembah Ka'bah. Mereka menyembah Rabbnya Ka'bah. Cuma mereka menghadapnya ke Ka'bah, menghadap ke Rasulullah. Jadi bedakan menghadap ya sebagai aturan, dan itu pun perintah Allah. Allah perintahkan untuk kita menghadap ke apa? Masjidil Haram. Seandainya kita diperintahkan membelakanginya, tentu kita akan membelakanginya. Karena seorang beribadah syaratnya harus dua, yaitu seseorang beribadah kepada Allah ikhlas. Yang kedua, harus dibawa tuntunan Rasulullah. Tentunya tuntunan Rasulullah adalah arahan dari Allah. Kemudian seseorang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, ya ini tidak boleh, karena ridho terhadap dosa adalah dosa. Kemudian diantaranya adalah siapa yang berkeyakinan bahwa ada syariat yang lebih baik dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyelisih dari orang-orang yang memiliki ajaran-ajaran yang mereka sangka ini yang lebih bagus, ini yang lebih bagus. Yang mereka menyangka ini wali-wali Allah, padahal mereka adalah wali-wali syaitan. Ataukah diantara juga ada siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi. Ini banyak di kalangan kaum muslim. Mereka membenci jenggot, padahal semua para nabi, para rasul berjenggot. Mereka membenci dari orang-orang yang bergamis. Mereka membenci orang-orang yang bercingkrang. Padahal ini semua adalah syariat-syariat Islam. Atau wanita-wanita yang membenci poligami misalnya, padahal itu diantara syariat Islam. Kalau tidak menerima boleh, tapi membencinya haram. Karena membenci apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantara yang membatalkan keislaman tersebut. Maka dari itu orang Yahudi telah kufur. Kenapa? Karena mereka membenci apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga adalah menghina jenggot, menghina cadar, menghina sholat, menghina zakat, menghina puasa, menghina kaum muslimin, ya, disebabkan amanah atau keyakinan yang mereka yakini. Itu juga diantara di antaranya sihir, di antaranya juga membantu orang-orang musyrikin. Ini yang paling viral, ya, orang-orang yang membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini terjadi di dunia global. Bagaimana orang-orang Islam, kaum muslimin di Palestina, di Gaza, di Rohingya, itu mereka dizalimi. Ada orang-orang yang mengaku dia adalah kaum muslimin, padahal mereka berserikat dengan kaum kufar, kaum musyrikin untuk memerangi, walaupun berlabel berjabu bahwa dia adalah penolong-penolong Allah, penolong-penolong Rasulullah, penolong-penolong kaum muslimin. Padahal mereka berserikat dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin.
untuk membinasakan kaum. Dan ini diantara perbuatan keislaman. Dan Allah yang lebih tahu ada apa di balik layar, ada apa di balik hati. Dan diantaranya adalah siapa yang dia berusaha keluar dari syariat Islam. Ini juga banyak di kalangan kaum muslimin. Mereka meyakini kalau sudah tingkat ma'rifat, tingkat suatu makom, mereka mengatakan apa? Tidak wajib lagi baginya sholat, tidak wajib baginya puasa, tidak wajib baginya haji, tidak wajib lagi baginya untuk berzakat. Kenapa? Dia telah kepada makom, telah fana. Ini na'udzubillah, telah sampai ke ma'rifat, hubungannya kepada Allah perantaranya sudah tidak ada. Ini diantara keyakinan Ibnu Arabi, ya, keyakinan yang salah, yang meyakini bahwa dia adalah Allah, Allah adalah dia, Allah telah bersatu dengannya. Na'udzubillah. Beda perbandingan antara makhluk dan pencipta, ya. Jadi ini diantara hal yang menyalahkan seorang atau membatalkan keislaman seseorang. Kemudian diantara adalah seseorang dia berpaling dari agama Allah, murtad, keluar dari Islam, ya, ataukah mereka mempelajari Islam tidak mengamalkan Islam, yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berhaji, ya, seperti orang-orang orientalis yang sekarang di dunia barat ini sangat semerbak. Bahkan mereka kuliah, bahkan mereka para qari, bahkan mereka para ahli tafsir, tapi mereka tidak masuk ke dalam Islam. Mereka tidak mengamalkan ajaran Islam. Maka ini adalah pembatal keislaman. Kalau mereka mengaku bahwa mereka Islam, sesungguhnya keislaman mereka terbatalkan disebabkan, ya, yang dilihat dari Islam adalah al-ibratu bil maqasid wal ma'ani, laisa bil alfas wal mabani. Ibrah adalah dengan maksud dan tujuan, makna-makna yang terkandung pada hakikat pengamalan seorang hamba, bukan dengan lafaz, ya, label yang mereka miliki, mereka sandarkan pada diri-diri mereka. Jadi alhamdulillah dengan terjawabnya dari 3 kitab yang kita pelajari tentang usul salasa, yaitu mengenal bagaimana tauhid yang benar, ya, agama yang benar, kemudian jalan yang benar, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, tapi khusus kita adalah jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenal kesyirikan, dan hendaknya juga kita mengenal pembatal keislaman agar kita berpaling darinya. Karena jangan sampai kita mengira kita telah berislam, kita telah beriman, padahal keislaman kita, keimanan kita telah terangkat disebabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan. Jadi kita mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk berpaling darinya. Kata para ulama, ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litawqi'i. Saya mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi agar saya bisa berpaling dari keburukan tersebut. Ini diantara amalan menjaga rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Huzaifah diantara, ya, amalan yang tidak. Kemudian kita berpaling kepada kitab saudaranya, itu ya, kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kitab ini sebagaimana yang kita tahu bahwa dia dinasihatkan oleh para ulama, kita pelajari awal, dan karena kitab ini melingkup dari pembahasan hati, pembahasan pemahaman terhadap Allah, pembahasan tentang keyakinan, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kemudian pembahasan ibadah, dan terakhir pembahasan masalah kemasyarakatan. InsyaAllah akan dijelaskan hadisnya mana oleh anak kita. Ini dapat ya. Pertama, hadis tentang permasalahan hati. Ya, Fadil. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Fadil. Dari Amirul Mukminin
Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Maka setiap orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya karena apa yang dia hijrah karena. Nah, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. ya, disinilah hadis tentang amalan hati, bahwa ibadah seseorang itu dinilai, dibalas sesuai kadar niatnya. Hadis ini sangat terkenal. Bahkan Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, yang mereka para a'immah bahkan menjadikan hampir dari kitab-kitab mereka sampai 70 bab dari kitab mereka, baik di bab ibadah, baik di bab permasalahan dan seterusnya, dengan hadis ini. Saking pentingnya hadis ini, karena hadis ini yang menjadikan amalan kita diterima atau tidak, apakah kita diridhai atau dimurkai, antara surga dan neraka kita, pada jalan yang benar atau jalan yang salah. Itu hadis ini. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hati, bahwa hati ini di mana dia berpaling, kepada Allah atau kepada dunia. Maka dari itu diingatkan. Hadis ini tentunya memiliki sebab buruk, sebab turunnya, sebab Nabi ucap, yaitu ada seseorang pada saat itu kekasihnya berhijrah, ya, ke Habasyah atau ke Madinah. Kami dilupakan sedikit tentang hal tersebut, apakah dia berhijrahnya ke Habasyah atau ke Madinah. Tapi bukan hal yang penting, intinya seorang wanita ini dia berhijrah, ya, kekasih. Hanya dia berhijrah mengikuti kekasih tersebut, ya. Hanya dia datang kepada Nabi, dia kabarkan bahwasanya dia akan berhijrah. Karena ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung padanya. Ya, siapa yang berniat karena kepada Allah dan Rasulnya, maka niat hijrahnya kepada Allah. Akan tetapi barang siapa yang berhijrah limratin yang kihwa, karena wanita yang dia nikahi, ataukah karena dunia akan dia dapatkan, fahijratu ila ma hajara, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah pada. Tentunya ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jawami'ul kalim, ucapan yang sedikit tapi kompleks atau universal. Ya, kita lihat, ya, orang berhijrah hanya karena dunia atau wanita yang dia ingin nikahi, ataukah padahal wanita ini bagian dari dunia, tapi disebutkan ini, kata para ulama, bahwasanya saking, ya, pentingnya diingatkan kembali tentang bahayanya ini akan hijrah terhadap wanita yang niat ini, ya. Nah, ini diantara sebab kenapa hadis ini, kitab ini sangat banyak disyaratkan oleh para ulama, karena saking pentingnya hadis ini. Ini yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, hadis Jibril yang terkenal. Ya, pada Umar radhiyallahu anhu qala aidan bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة العشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقوا فلبثت مليا. قال يا عمر. ثم قال يا عمر. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu juga berkata bahwasanya ketika kami sedang duduk di samping Nabi SAW pada suatu hari, datang seorang lelaki yang bajunya sangat putih, yang rambutnya sangat hitam, dan tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh darinya, dan tidak ada pula di antara kami yang mengenalnya, sampai dia duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan kedua pahanya kepada kedua paha Nabi, dan kemudian meletakkan tangannya di atas paha Nabi, kemudian berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Maka beliau bersabda, Islam adalah kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, kamu melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian lelaki ini menjawab, kamu benar. Maka kami terheran-heran karena dia yang bertanya dan dia pula yang menjawab. Kemudian lelaki ini kembali bertanya, maka beritakanlah kepadaku tentang iman. Beliau kemudian bersabda, iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian lelaki ini menjawab, kamu benar. Kemudian dia berkata, maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kemudian lelaki ini kembali bertanya, maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, tidaklah yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kemudian lelaki ini kembali bertanya, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW menjawab, adalah ketika seorang wanita budak melahirkan tuannya, dan ketika seorang yang tidak beralas kaki, yang bulunya beralas kaki, yang bajunya compang-camping, dan dia seorang fakir, dan seorang pengembala kambing mulai berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian laki-laki tersebut pergi dan kami menunggu sejenak. Dan maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apa kamu mengetahui siapa yang bertanya tadi? Kemudian maka aku menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah. Setelah tadi dari hadis yang dimana sebenarnya hadis ini memang hadis yang panjang, memiliki banyak faedah. Sampai para ulama ada yang menukil dari faedah ini puluhan faedah, bahkan ada ratusan. Kita mengambil yang terpentingnya, bahwasanya dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para malaikat itu bisa menyerupai manusia, walaupun dia tidak makan, tidak minum sebagaimana manusia. Sebagaimana tentang kisah yang ada seorang nabi didatangi oleh malaikat, kemudian dijamu dengan makanan, yang ketika pada saat itu malaikat ini dikirim untuk menghancurkan
dari kampung yang berada didakwai oleh Nabi Lut alaihi salam, dari kaum Nabi Lut. Ya, ini. Kemudian di antara faedah bagaimana seorang pelajar yang memiliki adab dalam belajar, yaitu dengan cara memakai pakaian terbaik, ya sampai rambutnya hitam, tidak ada tanda safar, menunjukkan kesiapannya dalam belajar dan memuliakan apa yang dia pelajari. Kepada gurunya juga demikian, yaitu dengan cara dia sandarkan lututnya ke lutut gurunya di tempat dia bertanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia letakkan kepada pahanya. Ya, artinya menunjukkan saking butuhnya, merendah ketawaduannya, kedekatannya, saking inginnya. Itu diantara faedah. Kemudian coba kita lihat diantara adab dalam menuntut ilmu, menanyakan sesuatu hal yang terpenting untuk ditanyakan, memperbagus pertanyaan pada saat membutuhkan jawaban yang bagus. Dia bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, ini bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini pokok-pokok dalam beragama seseorang. Maka penting untuk seseorang memperhatikan beban apa yang dia dibebankan padanya, kemudian dia perhatikan dirinya sampai di mana sudah, ya, dari hal tersebut. Kemudian dia belajar tahap demi tahap, ya, tahap Islam. Inilah tingkatan seseorang dalam beragama. Siapa yang telah mengenal Islam, mengamalkan Islam, maka orang yang dikatakan muslim, dia telah berserah diri. Tapi ketika keislaman itu telah mencongkol di dalam hati, dia lakukan ketaatan itu disebabkan ketundukan yang ada di dalam hati, keimanan dari apa yang ada di sisi Allah, maka itulah orang yang beriman. Ini tingkatannya kan lebih tinggi. Jadi awalnya hanyalah amalan anggota badan, kemudian dibenarkan oleh hati di pendalaman, sudah diresapi, maka ini tingkatnya tinggi. Kemudian lahirlah ihsan, dia beribadah, ya, yakin bahwa Allah melihat, tingkat muraqabah, tingkat yang tertinggi. Ya, kalau dia tidak mampu, maka dia meyakini bahwa Allah melihat. Dia seakan-akan melihat Allah dan pasti tidak akan mampu di dunia. Maka dia yakin Allah melihat. Ini tingkatan tertinggi. Seseorang beribadah hanya mengharap wajah Allah, untuk Allah, kepada Allah. Ini tingkat yang tertinggi. Maka kenapa kitab ini menjadi rujukan para ulama dalam mengisahkan? Karena kitab ini memuat dari hal-hal yang penting di dalam Islam. Nah, kemudian dari hadis yang bisa juga kita ambil pelajaran di sini, bahwasanya Islam itu, ya, iman itu bertahap, bertingkat. Ya, ada orang yang sudah beriman tapi masih dalam keadaan kondisi, ya, dalam keadaan berislam, sudah beriman, sudah berihsan, ya. Kemudian pelajaran bisa dipetik, ya, sampai Nabi tidak mengetahui tentang hari kiamat. Jibril menanyakan, karena tidak ada yang mengetahui di antara, ya, akhlak seorang pelajar dan pengajar tidak berbicara kecuali di atas ilmu. Seorang pelajar bertanya terhadap sesuatu, seorang pengajar tidak berbicara terhadap sesuatu kecuali di atas ilmu. Nabi dia mengatakan bahwa orang yang bertanya dan ditanyai tidak ada tahu. Ya, karena tentang ilmu, tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak Nabi yang diutus, tidak pula kepada orang-orang yang soleh ya, yang disangka apalagi dipujikan seterusnya. Nah, ini banyak yang merusak kaum muslimin, yang dimana yang mereka berbicara tentang hari kiamat, bahkan sampai membangun kompleks, menjual buku-buku dan seterusnya. Ini keinginan-keinginan dunia. Mereka berbicara tanpa di atas ini. Padahal itu bukan di antara ciri kaum muslimin. Ciri kaum muslimin mengajak manusia kepada Allah di atas ini. Ya, kita mengajak kepada manusia, kepada Allah, menuju kepada Allah di atas ini. Ada basirah, harus di atas ilmu, jelas. Maka, tapi kata Nabi, ya, ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda hari kiamat terbagi dua di kalangan para ulama. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Nah, ini diantara tanda-tanda kiamat kecil yang ditandakan oleh Nabi.
Yaitu diantaranya adalah ketika seorang budak ya itu dilahirkan oleh Tuhan. Ketika seorang para pengembala berbondong-bondong membangun bangunan yang tinggi yang kita lihat sekarang, negeri Arab dahulunya padang pasir, hanya rumah-rumah tenda para pengembala, tapi sekarang Masya Allah, itu diantara tanda-tanda ya, mereka dahulunya tidak beralas kaki, mereka sekarang Masya Allah ya, itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Keberadaan Nabi itu diantara tanda kiamat ya, putusnya Al-Quran diantara tanda. Adapun tanda kiamat besar diceritakan dalam hadis lain ya, dalam hadis lain tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari tempat yang terang, tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian yang terakhir yang bisa juga kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwasanya ya, sebagaimanapun tingginya derajat manusia, tetap dia tidak sampai ke derajat Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Karena Al-Alim, Al-Khabir itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Adapun ya manusia sampai di tingkat yang paling tertingginya pun Nabi, bahkan Nabi termulia dari Ulul Azmi, yaitu baginda Rasulullah SAW, tidak mengetahui segala sesuatu. Karena segalanya yang mengetahuinya secara detailnya, secara terperincinya, tidak ada yang terluput darinya, hanyalah Allah yang maha mengetahui, maha mengabarkan, yang maha mendetail pada segala sesuatu. Di antaranya adalah perkara hari kiamat. Itu di antara ilmu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sebagaimana diceritakan dalam surah Luqman ayat yang paling terakhir, ayat ke-31. Di sana ada beberapa ilmu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Caranya apa yang ada di dalam rahim, apa yang akan didapatkan seseorang di hari esok, di bumi mana seseorang akan meninggal, kemudian diantaranya tentang hari kiamat. Nah, ini yang bisa kita berikan masih terakhir pada satu hadis yang akan dikatakan pada عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن ورواه الترمذي وغيره هكذا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadis ini hasan dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Nah, alhamdulillah, inilah tadi hadis terakhir yang dibawakan oleh ananda kita. Hadis inilah hadis yang tentang akhlak. Bahwasanya husni islamin mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tentunya ini kalimat yang singkat, tapi ini diantara mengapa bencana kaum muslimin di hari ini banyak. Dari anak-anak yang banyak main game, terjadinya judi, terjadinya pergaulan bebas karena tidak mengetahuinya di sini. Ataukah mereka ketahui tapi mereka tidak mengamalkan hadis ini. Yang sangat singkat, diantara baiknya keislaman seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat dia tinggalkan, apalagi kalau menjatuhkan kepada dosa. Hadis ini kenapa kami petik juga suruh hafalkan ke anak-anak kami? Karena insyaallah ta'ala ya, jadi dua hadis sebelumnya hadis sahih, tapi hadis ini kata penulis ya Imam An-Nawawi katanya hadis hasan. Nah, hadis hasan ini beda dengan hadis sahih. Dan dimana kita ketahui bahwa hadis yang sahih adalah turwa ittisalus sanad wala yu'ad wala yujaz, bahwa dia adalah hadis sahih kalau dia adalah termasuk hadis yang diriwayatkan oleh ya perawi yang adil, sanadnya tersambung, tidak menyelisihi dari orang-orang yang berisiko padanya, dan diantaranya adalah tidak ada illat, entah pada illat pada perawinya atau illat pada sanad tersebut. Nah, inilah yang insyaallah ta'ala setelah
kita ujian ini, kita akan mengkaji tentang ini, yaitu kitab Al-Baiquniyah. Kitab Al-Baiquniyah ini adalah kitab pelajaran ringkasan tentang bagaimana seseorang ini kesempurnaan Islam memahami hadis. Dari tingkatan-tingkatan tentang hadis itu ada sahih, ada sahih li ghairi, ada hasan, ada sahih li ghairi, ada dhaif. Dhaif pun itu banyak sekali. Ada mudallas, ada sampai maudhu dan seterusnya. Insyaallah taala ini akan kita utarakan setelah anak-anak kita ujian, akan kita kajikan di 3 bulan terakhir dengan kitab Al-Baiquniyah, kemudian Al-Mansumah Al-Ilbiri, adab-adab seorang penuntut ilmu, untuk kita terapkan di antaranya rincian dari adab-adab hadis Jibril tadi, hadis yang kedua. Ya, insyaallah taala. Kalau ada waktu kita akan memasuki dari termasuk kitab Nahwu, yaitu Al-Ajrul Al-Biyah. Insyaallah. Sekian dari kami, dan kami ucapkan kepada anda, masyaallah, yang anda kami ini termasuk anda dari satu yang terbaik, baik dari hafalan Qurannya, kemungkinan hafalannya, dan alhamdulillah termasuk dari santri kami yang memiliki kelebihan khususnya dalam bacaan Al-Quran. Bisa disaksikan di channel kami di Safari Dakwah. Dan kami ucapkan kepada pemirsa, mari kita bergabung dalam kebaikan ini, memasukkan anak-anak kita bersama Hisnus Sunnah di rumah santri Hisnus Sunnah. Insyaallah pendaftarannya akan segera kita buka di channel Hisnus Sunnah. Mari bergabung, mari mendidik, mari menyebarkan kebaikan, membangun karakter, sehingga cita-cita bangsa, cita-cita Islam, cita-cita kita semua bisa terwujudkan dengan lahirnya akidah yang benar, ibadah yang di atas dalil, dan akhlak yang mencerminkan akhlak kepribadian, kedisiplinan dalam agama kita. Insyaallah taala, semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.